Tapi Sayyidina Ali karena cintanya kepada Rasulullah, dia bersedia mati untuk menggantikan tempatnya Rasulullah. Namun dengan izin Allah, rumah sudah dikelilingi oleh para pembunuh. Rasulullah keluar dari rumahnya, mereka tidak ada yang bisa melihat Rasulullah. Itu diantara mukjizat Rasulullah. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi, kalau memang Rasulullah mau, Rasulullah dengan memejamkan mata sudah sampai ke Madinah. Rasulullah itu tidak mau. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari itu? Kita tahu mati itu dari Allah, rezeki dari Allah, jodoh dari Allah. Namun kita manusia dengan akal dan pikiran kita diperbolehkan untuk berikhtiar. Kita berusaha, rezeki Allah yang akan memberikan. Oleh karena itu Rasulullah berusaha untuk menyelamatkan dirinya, bagaimana bisa lolos dari kepungan orang-orang yang akan membunuhnya, bagaimana dia bisa sampai ke Madinah menyusul saudara-saudara se-Islam yang telah lebih dahulu hijrah ke sana. Rasulullah, kalau Madinah itu seandainya berada di selatan, Rasulullah tidak langsung menuju ke selatan. Ternyata Rasulullah untuk sampai ke Madinah, dia mengambil jalan utara. Agar apa? Agar orang-orang yang dilalui Rasulullah tidak akan menyangka kalau pada akhirnya Rasulullah akan lari ke Madinah. Jadi artinya apa? Banyak cara yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Oh, kita gagal. Biasanya kan ada orang melamar menjadi PNS, tidak tahu akhir, tidak masuk, tidak lolos, akhirnya putus asa. Jangan putus asa. Oh, mungkin rezeki kita bukan dari jalur sana. Oh, ada yang anaknya melamar ingin menjadi polisi juga tidak diterima. Oh, mungkin rezekinya tidak dari sana. Terkadang ada orang yang begitu sangat mencintainya, sudah bertahun-tahun, 2-3 tahun pacaran, namun setelah hampir sampai ke tiang pelaminan nggak jadi. Bahkan gara-gara itu biasanya orang ada yang sampai frustasi, ada yang gila, bahkan ada yang bunuh diri. Jadi dari hal itu kita ambil hikmah. Apa hikmahnya? Kita tidak boleh berputus asa untuk mendapatkan suatu kebaikan. Oleh karena itu kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pada akhirnya dia pasti akan mendapatkannya. Hingga pada akhirnya Rasulullah sampai di Gua Sur. Rasulullah bersembunyi di sana, dan setelah Rasulullah masuk, ternyata dengan izin Allah lubang gua itu ditutupi laba-laba, dan di atas gua itu ada burung merpati sedang mengerami telurnya. Sehingga orang kafir Quraisy yang naik ke sana, dia mengatakan tidak ada di sini, tidak ada Muhammad. Mana mungkin Muhammad bisa masuk ke sini? Kalau memang Muhammad akan masuk sini, tentunya sarang laba-laba pasti akan koyak, dan tentunya burung merpati pasti akan lari. Itulah kuasa Allah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW bisa selamat bersembunyi di dalam gua. Namun terjadi suatu kecelakaan di dalam gua. Sayyidina Abu Bakar yang menutup setiap lubang-lubang gua, khawatir takut ada binatang, ada kalajengking atau ular yang nantinya akan menggigit Rasulullah. Semua itu ditutupi, sorbannya dikoyakkan, ditutup sedikit-sedikit. Namun ada lubang yang tidak mampu untuk ditutupi, tidak cukup, pakaiannya tidak tutup untuk menutupi lubang tersebut. Akhirnya lubang tersebut ditutup dengan kakinya. Rasulullah saking kecapean, akhirnya beliau terbaring di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar disengat oleh ular sekali, dia masih sanggup menahan sakitnya. Disengat, akhirnya
Sayyidina Abu Bakar begitu sangat sakitnya sehingga meneteslah air matanya. Karena saking sakitnya air mata itu menetes pas kena muka Rasulullah. Rasulullah terbangun kaget, ada apa Abu Bakar? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Ada apa? Kenapa engkau menangis? Akhirnya dikatakan, ya Rasulullah, kakiku disengat ular. Akhirnya mukjizatnya Rasulullah di situ, gigitan ular diludahi oleh Rasulullah dengan izin Allah, luka itu seketika sembuh. Ya kalau kita nanti ada yang luka dikasih ludah, bukan makin sembuh, beracun nggak jadinya. Akhirnya dengan izin Allah Rasulullah bertanya, bisa berbicara dengan ular. Hai ular, kenapa engkau menggigit sahabatku? Kata ular dengan izin Allah, dia menjawab, ya Rasulullah, tahukah engkau, aku mendengar bahwa suatu saat nanti kamu pasti akan memasuki gua ini. Ribuan tahun aku menunggu untuk bisa melihatmu, untuk bisa menatapmu. Namun sahabatmu menutup tempat-tempat lubang di mana aku bisa memandang wajahmu. Aku tidak bermaksud ingin menggigit sahabatmu Abu Bakar. Aku sangat mencintainya. Aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Tapi kenapa digigit? Karena aku ingin supaya Abu Bakar mengangkat kakinya dan aku bisa memandang wajahmu. Jika ular merindukan Rasulullah, jika ular bisa menangis menunggu betapa ingin bertemu dengan Rasulullah, mudah-mudahan Allah menakdirkan hati kita, Allah menanamkan, Allah menancapkan ke dalam dada kita untuk bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa itu cinta? Kata penyair, yang dikatakan cinta itu adalah di saat Sayyidina Abu Bakar melindungi Rasulullah dari pukulan orang-orang Quraisy sehingga Sayyidina Abu Bakar babak belur dan dia pingsan karena sakitnya pukulan orang-orang itu. Dan kagetnya Sayyidina Abu Bakar setelah dia siuman, dia tidak menyatakan kesakitan. Yang ditanyakan, di mana sahabatku Rasulullah? Jadi kata mereka, itulah cinta. Apa itu cinta? Cinta adalah di saat Sayyidina Bilal bin Rabah di tengah panasnya matahari ditindih dengan batu, dipaksa untuk mengatakan bahwa Tuhan itu bukanlah Allah, tapi dia tetap mengatakan Ahadul Ahad, Ahadul Ahad, Ahadul Ahad, 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 Ahad. Dia adalah yang satu, adalah Allah. Itulah yang dinamakan cinta. Apa yang dinamakan cinta? Kalau kata orang yang sudah mabuk cinta, orang berani mengorbankan untuk tidak melakukan sesuatu demi kekasih yang dicintainya. Jadi kalau kata Habib Salim dulu waktu dia memberi pengajian, ada seorang santri yang sangat kuat merokok. Bahkan kalau sama kiai dilarang, sama ini sampai dihukum di gimana pun dia